Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua review pertandingan antara Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Gue ucapkan terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung di live commentary tadi. Terima kasih juga komentar-komentarnya yang selalu tidak spam ya. Dan komentar-komentar yang sopan juga. Manchester United tampil dengan formasi yang berbeda, di mana Erik ten Hag di pertandingan tadi, kalau gue lihat dari average position, nampaknya bukan bermain dengan 4-1-4-1, tapi lebih ke 4-2-3-1. Di lini tengah, Christian Eriksen bermain dengan Casemiro, di mana posisinya itu Casemiro agak sedikit di belakang dari Christian Eriksen, tapi Christian Eriksen ini tidak sampai naik sejajar dengan Bruno Fernandes. Peran dari Bruno Fernandes menurut gue juga berbeda. Dia nampaknya diberikan posisi nomor 10 menurut gue secara ringan amatiran, di mana dia juga free roll, artinya bisa bergerak bebas. Manchester United di lini belakang dengan absennya Luke Shaw, seperti dikonfirmasi dan juga diinformasikan sebelumnya, memakai Diogo Dalot, di mana ini juga sesuai dengan perkiraan yang gue tulis yang gue bikin di preview. Bek kanan Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Lisandro Martinez. Marcus Rashford balik lagi di posisi terbaiknya di sebelah kiri, dan Anthony di kanan serta Anthony Martial. Setelah gue nggak tahu nih berapa pertandingan ya, berapa hari atau bahkan berapa bulan, akhirnya kembali lagi sebagai starter di permainan Manchester United. Manchester United tampil buruk menurut gue di 5 menit awal. Di awal pertandingan sebenarnya Manchester United menurut gue ingin tampil secara ofensif, ingin tampil secara agresif dengan ingin langsung menekan ke pertahanan dari Nottingham Forest. Manchester United mendapatkan corner di awal pertandingan ya. Tapi dari proses corner itu justru menjadi awal mula gol pertama dari Nottingham Forest, di mana setelah itu Nottingham Forest mendapatkan bola ya, transisi yang cepat, di mana Manchester United justru situasinya kacau. Sobat Football United yang menyaksikan tayangan ulang dari gol pertama Nottingham Forest bisa melihat bagaimana justru pemain belakang dari Manchester United, Lisandro Martinez, Rafael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, bahkan Casemiro justru bukan menjadi palang pintu terakhir. Justru Marcus Rashford dan juga Anthony yang mengejar Taiwo Awoniyi ketika dia melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, counter attack yang sangat cepat. Ini menurut gue secara ringan amatiran memperlihatkan bagaimana fokus, konsentrasi, koordinasi, dan mungkin juga komunikasi yang tidak bagus yang terjadi di proses gol pertama dari Nottingham Forest. Setelahnya, hanya mungkin sekitar 1-2 menit, Nottingham Forest menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dari skema bola mati, ada salah koordinasi lagi tuh. Bagaimana crossing, tapi ada Lisandro Martinez, Aaron Wan-Bissaka di depan. Siapa tadi yang mencetak gol ya? Willy Boly yang tidak mendapatkan bola. Casemiro berada di belakang Willy Boly, dan Willy Boly yang mungkin juga agak kebetulan bisa membelokkan bola dan ya membuat gol kedua dari Nottingham Forest. Dan ini terjadi di bawah 10 menit. Di bawah 5 menit bahkan. Di bawah 5 menit di babak pertama. Awal yang tidak bagus. Setelahnya gue sempat menerka-nerka ya, apa yang akan terjadi di Manchester United? Apakah mereka akan terus turun ya? Atau mereka akan bangkit? Atau seperti apa nih? Karena mereka butuh reaksi yang langsung. Bahkan di live commentary gue bilang Manchester United ya di babak pertama itu harus wajib bikin gol 1 dan tidak kebobolan gol lagi. Artinya bisa membuat situasi paling tidak menjadi 1-2. Sehingga di babak kedua Manchester United bisa lebih enak lagi nih untuk mengejar ketertinggalan. Tapi kalau seandainya skor tetap 0-2 atau bahkan Manchester United kebobolan, maka situasinya akan semakin berat. Tapi justru menurut gue secara ringan amatiran, penampilan dari Manchester United luar biasa. Setelah 5 menit awal yang buruk itu, Manchester United tampil menyerang, tampil agresif, determinasi tinggi, pergerakan cair, berusaha terus mencari solusi, ada momentum, ada peluang, ada pergerakan, terus dilakukan. Dan menurut gue ini sesuatu yang
luar biasa, artinya pemain secara mental, secara psikis, mereka langsung ingin bangkit, mereka ingin membalikan situasi, mereka ingin membalikan keadaan ya. Dengan apa? Dengan melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan ketika menghadapi Tottenham Hotspur, terutama di babak kedua. Apa itu? Pergerakan yang banyak. Dan ini juga disinggung oleh Erik ten Hag di konferensi pers sebelum pertandingan menghadapi Nottingham Forest ketika ditanya tentang apa yang kurang lebih yang terjadi ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Erik ten Hag menyalahkan pergerakan pemain yang sedikit, yang minim. Dan ini yang dilakukan menurut gua ya setelah gol kedua dari Nottingham Forest. Pemain Manchester United terus tanpa henti mencari solusi, mencari gol. Melakukan banyak sekali pergerakan walaupun pemain Nottingham Forest setelah 2-0 mereka lebih banyak mundur nih. Mereka lebih banyak menumpuk pemain di daerah sendiri. Dan menurut gua make sense. Kalau mereka bisa mengamankan skor, mereka mendapatkan 3 poin di Old Trafford, ini sesuatu yang massive, ini sesuatu yang luar biasa besar bagi Nottingham Forest. Tapi Manchester United, ya mereka ingin bangkit, mereka ingin membalikkan situasi, mereka akhirnya mampu memperkecil situasi dari gol Christian Eriksen yang diawali oleh tendangan dari jarak jauh dari Bruno Fernandes ya. Lalu ada Marcus Rashford memberikan assist kepada Christian Eriksen, boom, 1-2. Gua juga menggarisbawahi bagaimana solusi yang berusaha untuk ditemukan oleh pemain Manchester United ini bukan hanya umpan-umpan pendek saja ya, tapi juga shooting-shooting jarak jauh. Resiko berani diambil, kadang on target, kadang tidak. Tapi inilah yang harus dilakukan menurut gua, mencari solusi terus ya untuk membombardir gawang dari Nottingham Forest. Dengan cara apa? Ya, passing-passing pendek, true pass, termasuk juga tendangan jarak jauh. Hanya satu hal yang menjadi tanda tanya besar buat gua adalah di akhir-akhir babak pertama, banyak pemain Manchester United nih melakukan crossing dari samping. Di mana pemain depan Manchester United ini bukan pemain yang kuat headingnya. Bukan pemain yang bukan header lah. Menurut gua, pemain yang punya kemampuan menyundul yang bagus untuk mencetak gol. Bukan demikian menurut gua. Sehingga ya banyak bola akhirnya mampu diatasi oleh pemain Nottingham Forest. Tapi situasi 1-2 di babak pertama menurut gue sudah bagus. Dan di babak kedua Manchester United melanjutkan lagi agresivitasnya. Di awal babak kedua hampir aja kejadian hampir sama kayak di babak pertama. Konsentrasi buyar. Hampir saja pemain dari Nottingham Forest mendapatkan peluang. Tapi Manchester United pemainnya bisa memperbaiki dengan cepat situasi di lini belakang. Dan Manchester United akhirnya berhasil memperkecil situasi, menyamakan kedudukan. Casemiro, proses gol juga menurut gue bagus. Kali ini yang memberikan assist adalah seorang Bruno Fernandes. Ya, pemain yang menurut gue tampil juga luar biasa di pertandingan tadi, Bruno Fernandes. Dan serangan demi serangan dilakukan terus oleh Manchester United. Bahkan akhirnya Nottingham Forest harus bermain dengan 10 pemain ya. Karena ya agresivitas dari pemain Manchester United, kecepatan, banyak hal yang menurut gue yang sangat enak sebenarnya untuk disaksikan setelah Manchester United tertinggal 2-0 sebenarnya. Anehnya demikian ya. Dan akhirnya mendapatkan penalti juga 3-2. Manchester United bisa membungkus 3 poin. Walaupun awalnya sangat buruk. Ada 2 catatan menurut gue adalah bagaimana konsentrasi dan juga fokus. Lagi-lagi ini ya menjadi titik lemah dari Manchester United di pertandingan tadi. Ya konsentrasi tidak bagus sih di awal pertandingan. Dan juga di awal babak kedua. Dan juga di akhir menurut gue. Di akhir-akhir pertandingan. Di akhir pertandingan mungkin situasi fisik yang sudah menurun. Karena hampir sepanjang pertandingan pemain terus bergerak nih. Ya, pemain Manchester United. Sehingga ada drop fisik di sana. Sehingga permainan berkurang intensitasnya menurut gue. Lalu yang kedua adalah kedalaman skuad. Tadi setelah Manchester United tertinggal, lalu setelah ada penurunan permainan, oke, Jadon Sancho dimasukkan ya kan, tapi ketika Casemiro sempat tadi juga tergeletak, gue berpikir wah ini siapa yang akan menggantikan? Tidak ada gitu loh. Pemain yang menurut gue bisa secara meyakinkan melapisi Casemiro. Pun juga Christian Eriksen yang di pertandingan tadi bermain 90 menit. Luar biasa sih, tapi gue tetap ada perasaan kayak atau bahkan pemikiran ya kok tidak diganti gitu loh ya. Ya tapi dilihat bangku cadangan juga tidak ada yang, mungkin inilah pemain Manchester United yang diharapkan datang ya sebelum jeda transfer ini ditutup adalah pemain tengah. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh manajemen. Tapi secara keseluruhan gue nikmati pertandingan tadi ya, terutama setelah Manchester United tertinggal 2-0, kebobolan 2 gol tentu saja bukan hal yang mengenakan di pertandingan tadi, tapi inilah sepak bola. Kesalahan bisa terjadi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana reaksi dari pemain Manchester United setelah mereka tertinggal 2-0. Menurut gue patut diacungi jempol. Secara ringan amatiran ya, subjektifnya gue.
Pemain terbaik menurut gua tadi jelas Kapten Bruno Fernandes, menjadi inspirasi di lapangan tengah, di permainan, bahkan kontribusi 1 gol 1 assist luar biasa. Tapi gue juga memberikan pujian bagaimana pemain Manchester United tanpa henti, tanpa lelah mencari solusi, bergerak terus ya untuk membongkar pertahanan dari Nottingham Forest, yang akhirnya mereka berhasil mencetak 3 gol setelah ketinggalan 2 gol dan akhirnya bisa meraih 3 poin di kandang, membuat ya weekend kali ini menurut gue menjadi cerah kembali. Terima kasih sudah menyaksikan bagaimana menurut Sobat Football United penampilan dari pasukan Erik ten Hag. Gue tahu pastinya mengecewakan karena kebobolan 2 gol, tapi secara keseluruhan bagaimana? Ada kritik, ada saran, berbeda pendapat nggak masalah, asal sopan. Siapa pemain terbaik, itu yang paling penting. Siapa pemain terbaik menurut Sobat Football nanti di pertandingan tadi? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United. Thank you.